Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Hari ini kita akan ngaji khusus karena ada hajat dan untuk menunaikan haknya teman kita santri yang telah menyelesaikan Al-Quran 30 juz dan akan diberangkatkan oleh Ibu Hajjah Cenceng Nur bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Kita menggunakan hari ini kitab I'anatut Talibin, satu kitab yang mensyarah daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana di dalam kitab ini juga berisikan tentang targhib dan tarhib, tentang fadilah keutamaan, dan juga penjelasan, penyemangatan tentang satu amal yang ingin kita laksanakan. Babul haji wal umrah, bab yang menceritakan tentang ibadah haji dan umrah, untuk kita bisa membedakan antara haji dengan umrah, dan kita bisa memahami bahwasanya tujuan kita ke sana itu bukan untuk rekreasi, tetapi untuk satu amal yang besar. Karena amal yang besar hanya akan bernilai balasan yang begitu besar di sisi Allah kalau kita ta'zim, mendatangkan perasaan memuliakan dalam amal. Sebesar apapun amal yang kita buat, kalau tidak ta'zim di dalamnya, maka jangan sampai kemudian amal-amal yang kita buat itu akan jatuh nilainya, bahkan boleh jadi hanya bernilai dunia saja. Wa huwa bi fathi awwalihi wa kasrihi lughatan al-qasdu aw kathratuhu ila may yu'azzim, wa syar'an qasdul ka'bati lin nusukil atiyah. Dari segi etimologis, dari segi lughah, pengertian bahasa, sengaja kemudian difathahkan daripada awal penjelasan kalimat ini, kemudian dikasrahkan untuk menemukan maksud yang sebenarnya. Bahwasanya maksud daripada itu adalah kathratuhu ila may yu'azzim, adalah untuk menyibukkan diri seseorang dan memuliakan tempat-tempat yang telah dimuliakan oleh Allah. Dan menurut syariah adalah sengaja melakukan satu perbuatan ziarah, datang ke Baitullah Ka'bah untuk menunaikan baik itu dalam ibadah yang wajib maupun itu dalam ibadah yang sunnah. Akan dikatakan ibadah yang kita kerjakan itu menjadi umrah kalau dilaksanakan di luar bulan haji. Tetapi kalau dilaksanakan di dalam bulan haji, maka itu menunaikan haji
dan juga bisa sekaligus dengan umrah. Wa huwa minasyara'i al-qadimati wari'an Adam alaihi salatu wassalam haji arba'ina hajjatan min hindi ma'ishan wa anna Jibril alaihi salatu wassalam qala lahu innal malaika kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti 7,000 sana. Maka di dalam kitab ini telah dijelaskan dengan pengertian, dengan penjelasan yang begitu detail sekali, bahwasanya haji dan umrah ini adalah amal-amal yang mulia, yang agung, yang suci, di tempat yang agung, yang mulia dan suci. Kami ingin menyampaikan pesan guru kami, dan ini juga yang kemudian menjadi kesan yang begitu mendalam, bahkan sampai menggetarkan perasaan kita, sampai meneteskan air mata kita. Satu masa guru saya telah berpesan, ketika engkau ingin memijakkan tapak langkah kakimu di atas tanah yang pernah dipijak oleh para nabi dan rasul, sebisa mungkin lepaskan terompahmu, lepaskan sendalmu, tak perlu menggunakan alas kaki sebelum menginjakkan kakimu di situ. Dan kalau perasaan itu kita hadirkan dalam diri kita, kali pertama kita akan menginjakkan kaki kita. Bahkan kemudian sebelum menginjakkannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ahlaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ahlaha ilaika ya arhamar rahimin. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, maka Masya Allah, sebelum kita pijakkan tapak langkah kaki kita tanpa menggunakan alas kaki, kita membaca doa tersebut, minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya telah meminta kepadamu ya Allah. Maka kalau kita membawa beberapa orang yang mana kita dipercayakan untuk baik itu menjadi badal, apalagi menjadi amir, pimpinan dan dalam rombongan, dalam jemaah, jangan kita aniaya mereka. Doa pakai domir mufrad, maka kita ganti Allahumma inna, sesungguhnya kami ya Allah, beserta dengan orang-orang yang kami bawa, nas'aluka, kami mengharap, meminta, memohon kepadamu ya Allah, khairaha, kebaikan, kemuliaan, keagungan yang telah engkau turunkan di atas tanah ini. Karena tanah ini telah engkau pilih ya Allah, untuk engkau pijakkan kaki para nabi dan rasul. Maka hari ini kami datang ya Allah untuk maksud yang sama, agar supaya bumi yang sama kelak di hadapanmu nanti di akhirat, dia akan bersaksi kepadamu ya Allah, bahwasanya kami telah datang untuk maksud yang sama, memijakkan kaki kita di bumi yang sama. Maka begitu kita pijakkan kaki kita, getarannya terasa merasuk sampai ke dalam sumsum kita, menjadikan bergolak seperti air yang mendidih di dalam hati kita. Ada getaran-getaran nubuah itu terasa langsung, akan memacu jantung kita, akan menjadikan kemudian darah kita itu mengalir deras. Masya Allah, luar biasa. Baru tibanya kita saja sudah menentukan ta'zimnya kita, dan dari ta'zim itulah juga kemudian akan menentukan
kehusyuan, bahkan natijah kesan yang akan kita dapatkan daripada ibadah haji dan umrah. Kalau perasaan itu sudah hadir dalam diri kita, Masya Allah, luar biasa. Kita tidak akan sibukkan diri kita itu untuk berbelanja, untuk shopping, untuk selfie, untuk amal-amal yang tidak ada artinya. Maka orang-orang yang sudah terbiasa dengan amalnya itu, ini ada satu kiat yang perlu disampaikan. Maksud kita di sana apa? Tadi telah dijelaskan, kathratuhu, menyibukkan diri kita, menyengaja untuk bagaimana mendekatkan diri kita, melihat langsung kepada Baitullah Ka'bah, melihat langsung kepada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, satu kiat yang perlu sama-sama menjadi motivasi. Bagaimana motivasinya? Malam hari, bangun jam 2 malam, langsung kemudian kita berangkat. Kita sibukkan diri kita di sana dalam qiyamul lail. Setiap selesai 2 rakaat, maka kita berdoa munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, langsung di depan Baitullah Ka'bah. Langsung di depan daripada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru akan terasa sangat luar biasa sekali. Kalau terlalu bermanja-manja kita ketika di kampung dalam amal, dalam ibadah, dalam qiyamul lail, disitulah saatnya, waktunya untuk kemudian kita paksa diri kita. Nuqayyid anfusana, kita paksa diri kita. Sebulan kalau kita melaksanakan ibadah haji zaman dulu, sekarang ada yang 21 hari. Kalau umrah sekarang ada yang hitungan 10 hari saja. Apa sulitnya untuk hitungan masa-masa seperti itu? Jam 2 malam kita sudah ada hadir di situ, sibukkan diri kita. 2 rakaat itu kita ambil 1 juz, 1 rakaat setengah juz, berikutnya lagi. Baru kita akan merasakan bagaimana berpayah-payah, capeknya kita, pegalnya kaki kita, untuk kita jadikan ibrah. Kalau dulu Rasul pernah merasakan hal yang sama, sampai pegel kakinya ketika qiyamul lail. Hari ini ya Allah, saya hadir, saya datang di depan Baitullah, saya hadir, saya datang di depan pemilik makam ini baginda Rasulullah SAW. Rasa letih, capek, pegel yang saya rasakan ini, ya Allah, akan menjadi saksi bahwasanya apa yang dibuat oleh Rasul hari ini saya buat. Kami terpisah, terpaut 1400 tahun lamanya, tetapi hari ini kami bisa rasakan itu di dalam hati kami. Sangat luar biasa sekali kalau seperti itu keadaannya. Jam 2 malam kita sudah datang, dan kita tidak akan pernah keluar dari masjid setelah kemudian jam 8 pagi. Semua keperluan ada di situ. Tidak terlalu repot kita untuk mencari persoalan-persoalan yang lain. Kalau para ustadz, asatid dan asatidah dan sebagainya, orang-orang yang rindu hatinya dengan Allah, orang-orang yang rindu hatinya dengan Rasul, kamar tempat menginap itu hanya untuk digunakan, dijadikan sebagai tempat mengganti pakaian saja. Sehingga terkadang dalam rombongan bertanya, ini antum kemana ini seharian? Kok enggak kami tengok? Kalau yang lain boleh jadi beranggapan, ini enggak pernah ketemu kita. Di mana dia ya? Oh, shopping mungkin, selfie mungkin, tumanauzubillah. Kalau ustaz, ulama, ahli Al-Quran, orang yang rindu kepada Allah, jam 2 malam sudah dia berada di sana. Masuk kemudian di dalam Nabawi, dia melaksanakan amal ibadah di sana. Nanti keluar dari masjid selepas isyraq, dia laksanakan isyraqnya, kemudian diawalkan duhanya. Keperluan semua tertunaikan di sana. Nanti keluar dari masjid jam 8, kembali ke kamarnya hanya untuk sedikit sedikit cemilan, bersih berbenah,
salin ganti pakaian, jam 10 sebelum waktu zuhur berangkat lagi. Menunggu, menanti deres. Kita khatamkan Quran di situ, Masya Allah. Akan terasa kehusyuan, kita mau menangis, ya Allah. Izinkan kami untuk menghatamkan Quran ini di masjid Nabi-Mu, di Masjid Nabawi. Kami melantunkan daripada ayat-ayat-Mu. Setiap hari kita bisa khatam, ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau kita mau mengikuti amal-amal para ulama, para hukama, dari waktu jam 10 itu dia tidak memilih untuk kembali lagi. Dia datang lebih awal jam 10 pagi, menunggu salat zuhur sampai kemudian asar, dan dia tidak akan keluar dari masjid sebelum dia khatamkan 30 juz. Cukup itu? Kalau belum cukup, maka menjelang maghrib jam 4 atau setengah 5 kita kembali lagi ke kamar. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersih-bersih, ganti pakaian. Kembali lagi kita setengah 6 atau jam 5 sudah berada lagi di masjid untuk menunggu amal berikutnya. Tidak akan pulang melakukan aktivitas lain, apalagi kalau cuma ada di mall, apalagi kalau untuk amal-amal yang sia-sia. Tidak akan melakukan amal-amal yang lain kecuali setelah maghrib dia tunaikan awabin. Ya Allah, kapan lagi saya bisa awabin di depan Baitullah? Kapan lagi saya bisa awabin di depan makam Rasulullah? Kalau hari ini saya lepaskan itu, takut kita lepas dengan amal. Masuk waktu Isya, kita duduk di dalam majelis para masyayikh, majelis para alim ulama yang ada di sana, dan dia tidak akan keluar dari masjid. Paling cepat dia keluar jam 10 malam. Kalau seperti ini modelnya kita berangkat, maka Masya Allah, pulang-pulang kita ini batinnya dikuatkan oleh Allah, kerisauannya ditingkatkan oleh Allah, dan yakin dan percaya nur kesalehan, nur ubudiyah para nubuah itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah titip nur itu untuk kita bawa dalam sepanjang perjalanan kita pulang sampai tiba di kampung kita. Sehingga sangat dianjurkan sekali orang yang pulang daripada haji dan umrah tidak singgah di mana-mana tempat kecuali dia langsung ke kampungnya, dan yang pertama kali dia jumpai adalah ibunya. Allah titip nur kenabian. Allah titip nur 124.000 para nabi kepadanya. Kalau ibunya sudah meninggal dunia, langsung ziarah ke kuburannya. Hadiahkan itu. Maka pada saat kita di sana nanti, kenapa kemudian kita harus bersibuk-sibuk dalam amal? Ketika kita di sana nanti, jangan abaikan, jangan sepelekan, jangan remehkan orang-orang yang telah mengusahakan kita untuk berangkat. Umrohkan ibu bapak mereka. Minimal 3 kali kita umrohkan dia. Ibunya yang menghantar kita, yang mengusahakan, mengupayakan kita. Bapaknya juga begitu. Kemudian ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Adakah waktu untuk shopping kalau kita sudah seperti itu? Masya Allah. Kenapa kemudian kita mau disibukkan dalam amal ketika kita berada di sana? Karena di sini telah dijelaskan bahwasanya haji dan umrah itu adalah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Bahkan diriwayatkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sejak Nabi Adam ini telah melaksanakan ibadah umrah, telah melaksanakan daripada menunaikan daripada keutamaan hak-hak daripada tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Adam alaihi salatu wassalam arba'ina hajjatan minal hindi ma'ishan. Bayangkan, Nabi Adam alaihi salatu wassalam
selama beliau hidup, beliau bolak-balik jalan kaki dari Hindustan sampai ke tanah Mekah, sampai ke Hijaz, jalan kaki bersendirian. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan arba'ina hajjah, 40 kali beliau Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam menunaikan ibadah tersebut. Sebahagian fuqaha mengatakan umrah, sebahagian fuqaha mengatakan haji. Yang jelas jumlahnya tidak ada yang membantah. Masyian, dalam keadaan berjalan kaki, bertelanjang kaki. Sehingga ini juga harus menjadi ibrah kepada kita, bahwasanya satu tanah juga yang dimuliakan oleh Allah, yakni Hindustan. Hari ini kan apa? Karena kita keliru memahami tentang Hindustan. Apa itu Hindustan? Hindustan itu terdiri dari yang paling bawah sebelah bagian timurnya Bangladesh, naik kemudian ke atas India, naik ke atas kemudian Pakistan. Berseberangan di situ ada pulau yang terpecah namanya Sri Lanka. Ini tanah Hindustan. Juga itu adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi hari ini kalau kita diceritakan tentang Hindustan, yang terfikir oleh kita apa coba? Yang terfikir kita Bollywood. Yang terfikir kepada kita ini apa? Ya lagu-lagunya, film-filmnya. Tsumma na'udzubillah. Laisa min Hindustani. Sebahagian ulama mengatakan itu bukan karya daripada tanah Hindustan. Dan tanah itu pun telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pijakan pertama Nabi Adam ketika dia turun di bumi. Jadi kita juga kalau berangkat ke IPB, kalau orang-orang bertanya, lebih-lebih kalau dalam kalangan ustadz bertanya, apa maksudmu ke IPB? Tsumma na'udzubillah. Kayaknya perlu lagi mendalami kitab-kitab sirah, perlu lagi kita duduk ngaji bersama. Kemuliaan itu sudah dijelaskan. Wa anna Jibril alaihi salatu wassalam qala lahu, dan juga Jibril alaihi salatu wassalam telah menjelaskan atas dirinya tentang kemuliaan tanah tersebut, kemuliaan amal tersebut. Innal malaika kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti 7,000 sana. Maka Jibril datang kemudian dia jelaskan, sebelum engkau wahai Adam alaihi salatu wassalam, kami para malaikat, dia jelaskan kami para malaikat, sebelum engkau datang di bumi, kami para malaikat telah pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat loh, diizinkan untuk kemudian melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah Ka'bah, menunaikan daripada syarat dan rukun haji dan umrah. Kami laksanakan itu, kata para malaikat. Dan kami tidak pulang balik seperti Nabi Adam tadi dikatakan bolak-balik selama 40 kali. Para malaikat beritahu, kami laksanakan itu dan kami berdiam di situ, tidak melaksanakan amal-amal yang lain. Bihadzal baiti 7,000 sana. Kami datang di situ dan kami tidak pergi. Kami tidak tega untuk beranjak lalu dan pergi. Karena masa yang diberikan kepada kami, waktu yang diberikan kepada kami untuk tawaf di Baitullah Ka'bah sangat singkat sekali. Cuma 7.000 tahun saja katanya. Saking berhajatnya para malaikat untuk menunaikan daripada syarat dan rukun haji dan umrah, maka mereka menjelaskan tidak tega untuk kemudian tidak mengefisienkan masa waktunya, tidak tega untuk berpaling, untuk melakukan hal-hal yang lain.
Karena sebelum Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melaksanakan haji dan umrah 40 kali, malaikat beritahu, kami diberikan waktu yang sangat singkat. Qabalaka, sebelum engkau ya Adam, bihadzal baiti sab'atan alafin sanah. Kami cuma diberikan Allah kesempatan 7.000 tahun saja. Sangat pendek, singkat waktunya. 7.000 tahun saja kami diberikan masa untuk boleh tawaf di sini. Dan kami gunakan itu semaksimal mungkin. Kami tidak pernah berpaling. Sibukkan, tunaikan daripada hak-hak tersebut. Qala Ibnu Ishaq, maka Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, lam yab'adallahu nabiyyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa al-hajj. Walladhi saraha bihi ghairahu annahu ma min nabiyyin illa hajj khilafan liman hudan wa salihan. Maka telah dijelaskan di sini bahwasanya apa yang dilakukan oleh para malaikat itu saking memuliakannya, maka semua nabi dan rasul pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan hak-hak tersebut, untuk berhaji dan berumrah. Semua nabi dan rasul, meski hanya 2 yang diperselisihkan. Hanya 2 di antara nabi dan rasul yang tidak sempat untuk menunaikan haji dan umrah. Dalam kitab ini jelaskan, yakni 2 nabi tersebut, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Adapun mengenai beberapa alasan tentang keterangan tersebut masih akan dilanjutkan pada kajian yang lain tentang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhtartullahu taala, Allah Subhanahu wa taala yang memilih kepada setiap orang untuk bisa menunaikan hak-hak daripada tanah haram. Maka Masya Allah, tadi kalau kita sudah tiba menunaikan haknya itu, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan diri kita untuk kita bisa resapi pada saat kita menjelang untuk berihram. Lebih-lebih kalau sudah kemudian mengenakan ihram, maka sibukkan senantiasa kita dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan hanya sekedar dilafazkan saja. Kita hadirkan di dalam hati kita makna-maknanya. Labbaik Allahumma, kami hadir, kami datang, Engkau telah memilih kami ya Allah. Dari sekian banyak manusia yang berada di permukaan bumi ini, hari ini Engkau telah memilih kami. Kami hadir, kami datang ya Allah. Tidak cuma sekedar dikatakan hadorna. Kalau dikatakan hadorna saja ini, yang datang ini cuma jasadnya saja. Tapi yang dikehendaki ini ketika menggunakan kata labbaik, dia datang secara lahir dan batin. Sehingga para hukama pun juga berusaha untuk memahamkan kita. Maksud kita berangkat ke sana ini adalah untuk belajar mati. Belajar untuk memutuskan hubungan-hubungan kita dengan yang lain. Di sana tempatnya kita ini untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Kalau perlu tidak usah teleponan dan sebagainya. Tidak usah siaran langsung, apalagi selfie. Kita sudah siaran langsung dari para malaikat. Karena terkadang itu yang akan menyita waktu dan juga akan mengurangi daripada kekhusyuan.
Apalagi ini menjadi tugas kita orang-orang yang ada di sini. Tugas orang-orang yang ditinggalkan. Ditinggalkan oleh kerabat keluarga yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Menjadi tanggung jawab kita itu apa? Tanggung jawab kita itu adalah mengurusi semua tanggung jawab yang ditinggalkannya. Jangan mengadu ke sana. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah sedang berusaha untuk menjaga hatinya, mengadukan dirinya, mempersiapkan kematian terindahnya kepada Allah. Jangan sibukkan dia dengan telepon. Sementara tawaf punya telepon. Tanya mengadukan persoalan yang kecil. Kalau perlu semasa dia di sana, tidak usah dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang ada di tempat ini. Untuk apa? Untuk sama-sama belajar. Bagaimana kira-kira kalau yang berangkat itu benar-benar tiada? Untuk sama-sama belajar. Bagaimana kalau kira-kira yang ditinggalkan itu benar-benar nantinya ditinggalkan? Dan dengan demikian ini akan lebih menguatkan ruhaniyah orang yang meninggalkan dan orang yang ditinggalkan. Kerinduan yang tertahan untuk hitungan masa waktu tersebutlah yang ternyata akan semakin menguatkan natijahnya, akan semakin memberikan kesan ketika orang itu dinantikan kepulangannya. Maka nanti beri kabar saja ketika mau pulang. Kami sudah mau pulang, sekarang sudah di Makassar. Oh, ini baru kaget, oh sudah mau datang. Dan kita sudah menunaikan daripada doa-doa tersebut, menunaikan hak-haknya tersebut. Di depan Baitullah Ka'bah, kita doakan orang-orang yang kita cintai. Kita doakan daripada teman-teman kita sama-sama pejuang Quran. Kita doakan para ustadz kita. Kita doakan daripada kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana agar supaya bisa mereka hadir sama-sama menunaikan daripada hak-hak tersebut. Dan ini adalah ghanimah. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak ada hadiah yang lebih besar, baik dari segi nominal finansial, terlebih lagi dalam persoalan ubudiyah, yakni memberangkatkan santri yang telah selesai khatam Quran 30 juz untuk bisa sama-sama membadalkan ibu bapak daripada Ibu Hajjah Cenceng Nur, dan juga bahkan menuntun beliau berserta anaknya untuk bagaimana menunaikan daripada haji dan umrah. Satu yang perlu sama-sama kita fahami, dan sekiranya kita satu kefahaman, maka akan memberikan celah kepada yang belum haji untuk berhaji. Kenapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika telah disyariatkan kepadanya haji, ini memang sangat luar biasa sekali. Kan sebenarnya mudah bagi Rasul juga untuk haji tiap tahun, tapi telah diilhamkan oleh Allah, telah diajarkan oleh Jibril, diwahyukan kepadanya, sehingga kalaulah Rasul beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan haji sekali saja di masa kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang sudah berhaji sekali, dia tidak akan ujuk-ujuk, ngotot dan sebagainya untuk memaksakan lagi mengambil seat haji, sementara masih banyak orang yang belum haji. Yang berkali-kali dibuat oleh Rasul, bahkan di masa ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Futul Makkah, adalah semua masa-masa itu digunakan oleh Rasul untuk umrah. 4 kali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah, 1 kali melaksanakan haji, sehingga kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu digalakkan, dimarakkan berkali-kali. Mau setiap bulan berangkat umrah silahkan. Untuk apa? Karena wajibnya haji ini 1 kali, dan bolong-bolongnya
tidak sempurnanya dan sebagainya daripada amal ibadah haji kita itu disempurnakan dengan umrah. Coba kita belikan tamsilan. Kita punya satu ember, embernya bolong. Kemudian kita pikir bagaimana ini caranya ini. Sudah, kita beli lagi satu ember tapi ember bolong juga. Beli ember tiap tahun kita beli ember semuanya bolong. Nggak ada penambalnya. Ya nggak usah repot toh. Cukup satu ember saja, maka dilihat ini di mana bolongnya. Ya kita tambal. Maka berarti kita punya satu ember yang bermanfaat. Daripada kita punya 10 ember tapi sama sekali di antara ke-10 itu nggak ada yang bisa digunakan untuk gayung, nggak ada yang bisa digunakan untuk menampung air, kan percuma. Satu ember besar kita punya, semua bolongannya itu kita tambal dengan umrah, maka Masya Allah ini jauh lebih manfaat. Dan memberangkatkan orang lain untuk membadalkan ibu bapak kita melaksanakan ibadah haji adalah juga satu amalan yang ditekankan oleh para hukama, yang ditekankan oleh para fuqaha. Ibu bapak kita yang telah meninggal dunia, yang dulu sibuk ketika kita masih remaja, dia sibuk menghabiskan semua waktunya, semua hartanya untuk membesarkan anak-anaknya. Meski demikian, dia punya niat yang suci, dan niat yang suci itu tidak pernah bisa tertunaikan, karena setiap dia mau berangkat untuk haji dan umrah, setiap kali tabungannya cukup, datang anaknya menguras lagi, mengambil dengan paksa, maka dia ikhlaskan, dia berikan itu kepada anaknya. Tugas kita sekarang ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya kemampuan, badalkan haji kepadanya, untuk kita buktikan ketika dia terbaring di alam barzah, dia kaget ketika ditimpakan, diberikan kepadanya balasan haji dan umrah. Maka dia katakan, apa-apaan ini? Saya meninggal belum sempat menunaikan ibadah haji, kok saya mendapatkan ganjaran ibadah haji? Maka dijelaskan, ini adalah kiriman dari anakmu. Bangga dia ibu bapak kita punya kita. Bangga dia ibu bapak kita masih mengenang daripada masa-masa lalunya. Mujahadah perjuangannya ternyata tidak disia-siakan oleh anak-anaknya. Maka seperti biasanya, ini masih ada kesempatan bagi kita. Sebelum berangkat besok, kita banyak-banyak sholat hajat, minta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menunaikan daripada semua hak-hak daripada tanah haram, untuk menunaikan, memuliakan daripada kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tanah yang mulia tersebut. Banyak sholat hajat, minta kepada Allah. Kemudian kita sempurnakan adab-adab perjalanan kita. Sebelum kita berangkat, kita sunnah safar, naik kendaraan seperti biasanya, naik kaki kanan bismillah, duduk alhamdulillah, kendaraan bergerak, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bimbing orang-orang di sekitar kita, lafazkan, tuntunkan mereka supaya mereka juga melafazkan doa yang sama. Kemudian kita naik ke atas pesawat, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Dan yang paling penting ini apa? Yang paling penting kita hadir di tengah-tengah rombongan tersebut untuk menuntun mereka menunaikan sholat jamak dan qasar. Karena selama perjalanan nanti ini, selama perjalanan, lain kalau di sana, selama perjalanan kita ini akan sibuk dengan jamak dan qasar. Mulai dari meninggalkan Palopo, tiba di Makassar, kemudian berangkat lagi ke Jakarta, terbang lagi, ya ke Jeddah dan sebagainya. Di situ semua jamak dan qasar. Begitupun juga pulang. Karena banyak juga orang yang pergi melaksanakan ibadah haji, tapi di perjalanan tidak sholat. Kalau berangkatnya saja tidak sholat, pulangnya lagi dia tidak sholat. Padahal maksud daripada haji dan umroh ini adalah menerima langsung,
mendapatkan kesan langsung daripada nur kemuliaan para nabi dan rasul. Maka kalau kita bisa hadir di tengah-tengah mereka, menuntun membimbing mereka, maka hadirnya kita ini akan menjadi manfaat yang besar. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam bissawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.